Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang, selamat sore dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang pasti, kali ini saya Dharma Wijaya kembali hadir untuk Anda semuanya sahabat Gemilang, tentunya di salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan spesial kali ini bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Magelang. Dan kali ini kita sedang berada di Dusun Salam 1, Salam Kanci, Bandongan, Kabupaten Magelang. Dan tentunya hari ini kita berada di salah satu rumah dari Bapak anggota Dewan kita, yaitu Pak Muhammad Edi Susilo SP. Dan kali ini kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang terkait tema yang sangat menarik, yaitu di balik seragam Dewan, mengajar TPQ, membangun generasi Magelang berkarakter terpuji. Ini yang akan kita bahas selama hampir kurang lebih 1,5 jam ke depan. Yang pasti bersama dengan Dharma Wijaya kali ini sudah hadir beberapa narasumber yang sudah terlihat di kamera, sudah hadir. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Pak Muhrum. Selamat sore Pak Muhrum. Selamat sore. Panggilannya Pak Rum ya? Pak Rum. Pak Rum. Pak Rum ini selaku pembina TPQ Baitur Rahman yang ada di Dusun Salam 1, Salam Kanci, Bandongan. Ini nanti ngajar jam berapa Pak? Kira-kira? Oh, kalau ini tidak ada ini. Tidak ada hari ini ya? Ini ada acara malah undangan dan Pak Kiai. Pak Kiai ya. Oke, yang penting hari ini sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, di sebelah Pak Rum ini ada Bu Yuniah SPT. Beliau adalah pengelola dari TPQ Baitur Rahman Salam 1 Salam Kanci Bandongan. Selamat sore Bu Nia. Selamat sore. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Nah, ini yang agak spesial karena memang Bu Yuniah ini juga istri dari Pak Edi Susilo yang kali ini kita masih tunggu kehadirannya karena memang masih menjalankan tugas di luar kota. Kemudian yang di sebelah sana yang paling pojok ada Ibu Luul Fuad Siti. Selamat sore Bu Luul. Sehat hari ini? Mic-nya oke, siap. Nggih. Hari ini tetap semangat untuk mengarahkan putra-putrinya untuk belajar di TPQ ya Bu ya? Semangat. Masih semangat ya? Iya. Oke. Setiap hari. Setiap hari ya. Ini yang membuat kita menarik atau membuat obrolan ini semakin menarik sore hari ini, di mana kita tahu bahwa Pak Edi Susilo ini selain menjadi anggota Dewan, ternyata kesehariannya di rumah beliau juga menyempatkan diri terketuk hatinya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dalam bentuk mengajar TPQ. Nah, untuk itu kita langsung ngobrol dulu sama Bu Yunia, pengelola TPQ dan juga sekaligus istri dari Pak Edi Susilo. Bu, bisa dijelaskan kegiatan Bapak di rumah selain bertugas sebagai seorang anggota Dewan, Bu? Monggo, ini Bu Yunia yang paling paham tentang Pak Edi Susilo. Monggo, Bu, silakan. Terima kasih, Mas. Okay. Jadi alhamdulillah Pak Edi Susilo ini terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk periode ini. Periode sekarang ini ya. 2024-2029, baru periode yang pertama ini. Nah, kemudian sebelum-sebelumnya memang beliau itu sudah menjadi pengasuh. Rahman, gitu. Berarti memang sebelum menjadi anggota DPRD, beliau ini juga sudah menjadi pengasuh ya? Iya, sudah menjadi pengasuh dan beliau juga basicnya itu pertanian gitu. Oh, basicnya pertanian. Ya, jadi sekarang aktivitasnya kalau pagi sebelum nganter saya itu ke kebun dulu. Iya. Ya, kebetulan hari ini kita sedang menanam kacang panjang gitu. Iya. Jadi pagi ke kebun dulu, nanti sebentar lagi pulang antar saya.
nanti jam kantor nggih tindak ke Kantor, iya. Kalau ya seperti itu, setiap beliau ada jam kantor nanti pulang sore, karena kebetulan kalau normalnya kegiatan TPK itu ba'da maghrib. Oh, setelah Ya, sholat ba'da maghrib ya. ya sampai isya Sampai gitu. isya. Jadi, beliau itu sehari-harinya kalau tidak luar kota Oke. memastikan sebelum maghrib sudah sampai rumah, Rumah. gitu. Ya. Hanya untuk bisa Ba'da ngajar. maghrib bisa bertemu dengan anak-anak. Oke. Alhamdulillah masih sampai hari ini Oke. masih seperti itu. Bu, ingat nggak dulu awal-awalnya pertama kali Pak Edi mulai terjun untuk ngajar TPQ sekitar tahun berapa? Atau mungkin ini sudah berapa lama? Baik, kalau mulai kita mengajar di TPQ itu sekitar 2017 ya. 2017. Kebetulan Oh. dulu Pak Muhrom dan Nggih. Ibu yang menjadi Nggih. pengasuh, Oh. itu kemudian beliau berdua tindak haji. Nggih. Nah, waktu itu kami matur ke Nggih. beliau berdua untuk daripada anak-anak libur, Nggih. kami bagaimana kalau kami yang mengajar. Mengajar seperti itu. gitu Nggih, ya. Alhamdulillah ada beliau kondur haji Iya. itu sampai sekarang, Sekarang ya, diteruskan. kami meneruskan. Bu, pernah ada cerita nggak Bu gini? Pak Edi ini kan dulu awalnya memang sudah mengajar TPQ terlebih dahulu daripada menjadi anggota dewan. Apakah Bapak pernah cerita atau mungkin Bapak pernah ngobrol dengan Ibu, misalnya kalau suatu saat menjadi anggota dewan kira-kira bagaimana, bisa nggak ya membagi waktu tentang antara menjadi anggota dewan dengan mengajar anak-anak di TPQ, supaya tidak pernah nggak ngobrol seperti itu Bu? Pernah banget. Oh gitu ya? Iya, pernah banget. Jadi beliau itu sudah berkomitmen memang. Nggih, nggih. Berkomitmen nanti apapun amanahnya untuk jadi guru ngaji nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh Seperti ditinggalkan. itu. Baik saya maupun Pak Edi sendiri. Dan alhamdulillah beliau tunjukkan itu sampai hari ini memang sangat semangat gitu. Apalagi kalau hari-hari itu ceritanya ya anak-anak Gitu ya. Si A, si B gitu ya. Hari ini ada yang lucu, ada yang luar biasa seperti itu ya. Tapi memang kesehariannya dengan anak-anak deket ya, Pak Edi? Sangat ya. Sangat dekat. Nah, kemudian ini yang menarik, pertanyaan mendasar. Kenapa TPQ? Kenapa dipilihnya TPQ, Bu? Monggo, Bu. Kira-kira apa? Ya apa yang mungkin sepengetahuan Bu Yuniah, apa yang ada di benak dari Pak Edi ini, kenapa TPQ? Dan sampai sekarang masih terus dilakukan walaupun beliau sudah menjadi anggota dewan. Monggo. Ya, baik. Kalau Pak Edi itu basicnya dulu memang dari madrasah. Oh, Kemudian okay. Bapak mertua juga guru madrasah gitu. Okay. Dan beliau juga bergantian dengan Pak Muhrom dulu ketika Okay. masih sugeng. Bapak itu imam musola. Musola. Ya, jadi melanjutkan Iya. perjuangan Perjuangan Bapak, Ibu. terutama Oh. itu. Alasan utamanya itu ya, melanjutkan perjuangan orang tua ya. Ya, insya Allah Oke. di antara alasan yang utama. Alasan utama ya. Oke, Pak Muhrom. Ya. Tadi kan saya garis bawah ini adalah melanjutkan perjuangan orang tua. Berarti untuk musola Baitur Rahman sendiri dan kegiatan TPQ-nya apakah memang sudah lama berjalan Iya. atau mulai tahun berapa, Pak Muhrom? Jadi sebelum saya menetap di Salam ini, Oh, dulu di mana, Pak? saya di Tampir Kulon itu. Oh, di Tampir Kulon Candi Ketika Mulyo. saya diangkat jadi guru, Nggih. saya menetap di Tampir Kulon. Iya. Dan kebetulan istri saya itu dari Tampir Kulon. Oke. Nah, ini sudah semenjak musola berdiri itu sudah ada pengajian. Jadi ya, seperti pengajian anak-anak, ustadznya itu Pak Mujazin yang terkenal, kemudian Bapak sendiri. Iya. Nah, kemudian pada tahun 1993 kebetulan Bapak ini meninggal. Tapi saya sudah membuat rumah. Di sini. Iya. Oh. Rumah itu sudah saya bangun dan 1993 ini Oke. saya akan menempati di lahan ini Bapak itu meninggal. Nah, kemudian saya lanjutkan. Saya pertama ya saya ngajar cuma ada anak 6 atau 7 sampai 10. Pada waktu itu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah termasuk anak saya mulai dari kecil sudah ngaji di musola ini. Oke. Nah, kemudian
Yang ngimami itu di sini kan ada Bapak Haji Abdul Salam, Ya. ini mertuanya Bu Yuni, Nggih. kemudian Bapak Yoto Suwarno ini rumahnya. Nah, satu persatu dia meninggal. Nggih. Nah, setelah semuanya meninggal, kemudian yang ditetapkan sebagai imam Nggih. itu saya. Sampai hari sekarang. ini. Nggih. Sampai kapan nanti Allah mau memanggilnya. Pak, sampai dengan hari ini ada berapa ini Pak? Ada berapa santri yang ngaji di TPG Pak? Kalau boleh tahu. Kalau ketika saya itu masih sedikit ya. Nggih. Paling banyak itu ya 15 anak sampai 20. Mm-mm. Nah, kemudian setelah diteruskan oleh Bapak Edi ini pembinaannya bagus, kemudian sampai 25 nggih. 40. Nggih. Namun naik turun kalau Nggih. sudah besar SMP kemudian sudah nggak ngaji lagi. Iya. Nah, bawah lagi anak. Saya sok tahu berbicara sama istri Pak Edi ini orang di kagungan putrane, masya Allah anak-anak sini itu kalau datang langsung minta pangku Pak. Saking dekatnya dengan anak-anak ya. Minta pangku, nek orang di pangku Nggih. Pak Edi ra trimo. Nggih. Oke. Caranya. Jadi sekarang alhamdulillah berkembang, Nggih. semakin banyak. Kalau pengasuhnya selain Bu Yuni, wonten ada berapa orang untuk yang Ya. di TPG? Kebetulan kalau sekarang Nggih. saya, kemudian Pak Edi, Pak Edi. kemudian ada anak-anak yang sudah Bantu. SMA. Yang sudah SMA. Iya, Oh, yang sudah alhamdulillah SMA juga turut jadi ikut ngajar juga. Peningkatannya itu kalau dulu anak sudah usia SMP itu sudah nggak mau Sudah nggak mau Sekarang, ngaji nah, ini lagi. putrane Bu Luul ini. Iya. Yang satu sudah lulus SMA, Nggih. yang satu kelas 10 Nggih. SMA masih datang TPG tiap hari. Tiap Nggak hari ada ya. liburnya. Kalau Oke. yang kecil-kecil malam Jumat libur. Iya. Tapi yang gede-gede malam Jumat tetap. Tetap. ngaji. Oke. Ya, di antaranya putranya Bu Luul ini. Oke, Bu Lul, menarik ketika putranya kan udah agak besar nih Iya. sekarang. Dulu pertama kali ikut TPG sekitar umur berapa atau di tahun sekitar tahun berapa, Bu? Masih ya pas itu masih kecil, anak-anak itu ikut TPG. Yang pertama kan anak saya yang gede dulu, Nggih. masih ngajinya masih Sama sama saya. Pak Rom. Oh. Mas sekitar tahun 2013 itu udah mulai ke sini, masih belum bisa apa-apa, alif ba aja belum bisa. Habis itu beberapa tahun kemudian 2 tahun apa-apa, nyusul yang kecil ikut, Yang kecil ikut juga ngaji ke ikut. sini. Oke. Ya sampai kok terus itu Pak Rum kan tidak haji. Iya. Pas Pak Rum tidak haji itu terus diganti sama Pak Edi. Nggih. Waktu juga masih ngaji terus. Sampai Sekarang ngaji membantu. Oh. Sekarang sudah sampai sekarang juga SMA. masih ngaji terus itu. Oke. Terus bagaimana Ibu kemudian mensupport atau mendorong atau mengarahkan putra-putra Ibu untuk bisa tetap eksis terus bisa ngaji? Apa yang dilakukan Ibu di rumah? Ya kalau saya yang di rumah itu ya paling saya dulu masih kecil itu saya juga ikut ngajarin waktu dikit-dikit lah sebisa saya. Tapi terus nanti kalau pas waktunya berangkat ya harus saya suruh berangkat. Mau Kalau tidak mau harus berangkat mau gitu tidak ya? mau harus berangkat. Mm-mm. Tapi setelah beberapa lama kemudian udah nggak usah disuruh lagi, Hmm. udah langsung aja pas waktunya berangkat ya udah langsung berangkat sendiri. Berarti memang berawal dari disuruh kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan. Iya kebiasaan. Jadi waktunya berangkat ya sudah dia sudah tahu berangkat sendiri gitu ya. Iya. Oke, Bu Yuni, Anda sebagai pengasuh TPG tentunya merasakan apa ya dinamika ketika mengajar, dinamika bagaimana karakter anak dari anak satu dengan anak yang lainnya tentunya karakter dan penanganannya juga berbeda kan gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya kalau menurut Bu Yuni selaku pengasuh TPG ini seberapa besar kegiatan TPG ini nantinya dapat berpengaruh kepada karakter anak itu sendiri? Monggo Bu, silakan. Alhamdulillah sampai pengalaman sejauh ini Oke. kami mengikuti perkembangan anak-anak dulu ya jadi anak-anak yang ngaji di TPG Baitur Rahman itu dari usia belum sekolah Mas. Oh. Ya belum sekolah
Berarti Kemudian sekitar yang usia PAUD 3 Iya. tahun ya. 3 tahun ada. Iya. Ada tahun. yang 3 tahun. Nyun sewu, saya potong dulu. Kemudian kalau 3 tahun belajarnya tentang apa di TPG? Ya, Jadi sekolah. kami ya. Jadi kami kalau mulai pembelajaran Iya. itu pertama kan berdoa ya. Betul. Berdoa. Oh iya, kemudian, doa-doa itu ya. Ya, kemudian kami menghafal Mas. Hmm. Menghafalnya itu Dewan Ayat. Oh gitu. Ya, Dewan Ayat, dan kami memutuskan untuk menghafalnya juz 30 dan Oh. mulai surat An-Naba. Surat An-Naba, Ya, iya. surat An-Naba. Karena apa? Karena usia di TPQ Baitur Rahman itu macam-macam gitu. Iya, Ada yang iya. belum sekolah sampai Oke. ada yang SMP atau SM. SMA gitu. Mm-mm. Nah, maka kami ambil surat An-Naba agar hafalannya sama. Sama. Iya, karena biasanya di sekolah kan mereka sudah Iya. menghafalnya dari Anas. Anas, gitu. betul. Dan waktu itu karena Dewan Ayat Mm-mm. ya, jadi ketika menghafal pertama ya hanya ayat 1 saja surat An-Naba. Amma yatasa alun seperti itu Diulang-ulang. Diulang-ulang ya, terus gitu ya. diulang-ulang, terus hari besok ditambah 1 ayat, seterusnya Iya. sampai hari ini mereka sudah hafal sampai surat Al-Ghasyiyah. Wes gitu. luar Ya. biasa. Jadi itu anak-anak kecil-kecil. Nah, yang Iya. membuat kami merasakan apa ya, kadang-kadang sampai nangis gitu. Itu melihat anak-anak ketika mereka bermain gitu ya. Oke. Kadang-kadang ada tuh anak-anak yang mainnya di musola dan mereka itu menirukan kami mengajar itu. Jadi ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Iya. Kemudian mereka menirukan apa Iya. yang kami lakukan. Artinya pengasuh-pengasuh di situ secara tidak langsung menjadi inspirasi mereka. Ya, Gitu kan? alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Dan pernah kami tuh menjumpai, kami di dalam rumah, mereka Iya. tidak tahu kalau kami ada di rumah. Hmm. Ada yang main sepedaan itu sambil menghafalkan surat-surat apa yang dihafal di TPQ itu. Sambil menghafalkan, ya. menggoes sepedanya itu. Itu Luar Masya Allah, luar biasa. biasa ya. Dan kami juga melihat bagaimana perkembangan anak-anak dari apa ya, tata mereka tutur katanya dan perilakunya. Tadinya kalau ketemu orang itu nggak salam, Iya. dan sekarang itu salam, Masuk rumah itu Iya. salam. Seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya kalau. Artinya bukan hanya pendidikan Al-Quran semata, tetapi memang pembentukan karakter anak ini juga bisa terbentuk. Oke. Ya. Dan kami juga setelah insidental juga ada pertemuan dengan wali santrinya. Oh, Ya, oke. kebetulan juga ada majelis Quran untuk wali santrinya beberapa bergabung. Ada 15 Siap. ibu-ibu. Itu nanti kita akan bahas terkait itu. Itu menarik. Tapi saya ke Pak Rum dulu. Ya. Pak Rum, tadi disampaikan oleh Bu Yuni bahwa ternyata dengan belajar Al-Quran di TPQ ini, anak-anak sekarang sudah bisa salam, ketemu juga saling sapa, masuk rumah juga salam. Artinya pembentukan karakter anak melalui TPQ ini sangat-sangat bisa diandalkan. Betul. Mengingat sekarang ini kan juga karakter anak bangsa, karakter budaya, karakter kearifan lokal ini kan memang sudah mulai di beberapa Daerah. hal ini juga sudah mulai ditinggalkan. Nah, apakah Pak Rum juga setuju ketika memang TPQ ini dijadikan untuk pembentukan karakter? Saya setuju sekali, Bang, betul. Untuk karakter anak itu harus dibimbing, dibina dari mulai kecil. Ya, saya sebagai guru dari kelas 1 mungkin begitu masuk ini karakter harus supaya walaupun cita-cita kita itu besok anak itu menjadi anak yang betul-betul berakhlak mulia, akhlak karimah, Iya. tahu dengan sebuah jenis akhlak dengan orang tua, Iya. dengan tetangga, dengan orang yang lebih tua, itu udah harus tahu. Terutama mungkin masalah bertemu di jalan harus Bagaimana menyapa, unggah-ungguhnya. Iya, ya betul. Itu. Kan kalau tidak ya anak-anak itu sudah lupa dengan orang tua, tapi dengan adanya kegiatan TPQ, alhamdulillah Bisa ini ya. Oke. Baik, sahabat Gemilang, menarik perbincangan kali ini. Artinya dari ketiga narasumber ini dapat kita petik poin bahwa pembinaan karakter di TPQ ini sangat memungkinkan dilakukan dan itu memang
implementasinya sangat nyata kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak generasi yang akan datang. Selanjutnya kita akan ngobrol kembali dengan Pak Rum, dengan Bu Yuni, dengan Bu Luul, masih terkait tema yang sangat menarik kali ini, yaitu tentang dibalik seragam dewan, mengajar TPQ, membangun generasi magang berkarakter. Kita kembali sesaat lagi, tetap stay di 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace, Pak. Mas Grace? Opo kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga.
Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Masgres hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali lagi Anda menyatu bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Kali ini spesial bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang. Dan masih bersama dengan kami, Pak Rum, selaku pembina TPQ Baitur Rahman, Desa Salam Kanci, Bandungan. Dan juga Bu Yunia, selaku pengasuh dari TPQ Baitur Rahman. Dan juga Bu Luul, selaku wali santri dari TPQ Baitur Rahman. Tadi kita sudah membahas terkait ternyata dengan pembelajaran ataupun kegiatan yang ada di TPQ itu dapat mempengaruhi karakter anak-anak. Bahkan yang tadinya tidak saling bertegur sapa, sekarang juga bagaimana ketika bertemu dengan orang lain dapat secara santun bertegur sapa dan sebagainya. Itu adalah salah satu keunggulan yang didapat dari pembelajaran yang ada di TPQ Baitur Rahman Salam 1 Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Tadi menarik Bu Yuni yang disampaikan bahwa dalam waktu-waktu tertentu atau secara berkala dari pengasuh TPQ ini juga mengundang wali santri untuk berdiskusi atau mungkin ada majelis apa. Itu tadi menarik sekali. Bisa dijelaskan kepada kami. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kadang-kadang kami mengundang wali santri itu untuk sedikit menampilkan kemajuan anak-anak gitu. Jadi biasanya kami desain anak-anak itu tampilkan hafalan mereka, gitu. Kemudian di beberapa kesempatan kami juga sekaligus manfaatkan pertemuan itu untuk sesi parenting gitu kami hadirkan. Ya. Berarti sesi parenting juga ada di situ ya. Kadang-kadang meskipun ya paling 1 tahun 1 kali seperti itu. Iya. Oke. Dan
memang selain anak-anak yang bisa aktif mengikuti kegiatan belajar, hal itu juga tidak terlepas dari support dari orang tua tentunya ya. Iya, betul. Oke, Bu Luul. Iya. Bagaimana kemudian Anda melihat perkembangan anak zaman sekarang sehingga Anda tergerak untuk selalu mensupport atau mendorong teman-teman atau mungkin putra jenengan sendiri untuk ikut ngaji di TPQ Baitur Rahman ini, Bu. Melihat perkembangan dinamika anak zaman sekarang seperti apa, Bu? Monggo. Ya, soalnya saya sendiri sangat takut sekali melihat kondisi anak-anak sekarang yang masih kecil-kecil, masih sudah pada nggak ngaji, malah pada main-main keluar, malah apalagi yang udah bisa naik motor, malah pada nggak pulang sampai malam-malam gitu. Iya. Jadi saya terus pokoknya anak-anak saya insya Allah ya setiap sore harus berangkat ngaji gitu aja. Tidak boleh kalau mau pergi main siang, tapi nanti waktunya berangkat ngaji udah ada di rumah langsung ngaji. Kalau selama ini Pak Rub, kendala yang memang dihadapi oleh TPQ Baitur Rahman sendiri atau mungkin tantangan yang saat ini dihadapi yang sering dirasakan oleh Pak Rum dan juga pengasuh-pengasuh yang lain seperti apa, Pak? Monggo. Ya, untuk kendalanya anak-anak ini ya seperti karena anak itu kan belum tahu apa-apa. Yeah. Ya, kalau tidak diarahkan dengan yang positif, akhirnya ya semaunya sendiri. Betul. Nah, termasuk istilah bahasanya guyon, Pak. Guyon itu tidak bisa dihindari. Termasuk dalam sholat ada guyon. Kalau nggak ada gurunya, nggak ada ustadzahnya, udah main sendiri, suaranya ya besar-besaran. Nah, itulah kendala. Cuma saya tetap optimis bahwa nanti anak itu akan sadar sendiri, akan tahu sendiri betapa pentingnya orang itu kalau sudah menjadi dewasa. Oh, aku kemudian pernah ngaji diwarai iki, oh nang omah bisa diterus dibaca dan Oke. Kendala pertama yaitu karena zaman sekarang ini hubungannya dengan teknologi itu HP. Hampir semua anak itu sudah tahu HP. Masya Allah, sampai anak putu saya itu ya seponya pulang sekolah ya nggak lihat HP ya lihat TV. Iya. Artinya kegiatan TPQ ini juga dalam rangka mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada. Mungkin seperti ya Bu Yuni. Iya, betul sekali. Jadi lumayan ya anak-anak itu kalau ngajinya kan normalnya itu maghrib gitu. Nanti jam 5 itu sudah pada 1, 2 datang. Iya, itu kan paling tidak dari jam 5 sampai jam 7, setengah 8 mereka tidak berinteraksi dengan HP kan. Lumayan itu. Lumayan. Oke. Saya ke Bu Yuni lagi, Bu. Ini kan Pak Bupati Magelang, Bapak Grengseng Pamuji ini kan mempunyai satu gagasan yang sangat luar biasa. Salah satu program unggulannya Pak Bupati adalah Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocah. Itu adalah termasuk salah satu visi pembangunan SDM yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocah. Saya juga agak menarik ketika kenapa tidak Pinter Sekolah Bocah baru Pinter Ngaji. Tetapi di sini klausulnya adalah Pinter Ngaji baru Pinter Sekolah. Nah, sebagai pengasuh TPQ, bagaimana jenengan melihat visi misi Bupati Magelang yang saat ini Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocah? Ya, terima kasih. Cocok banget ya. Masya Allah, ini jadi program yang bagus sekali. Kami bersyukur sekali. Salah satu pendidikan non formal ya kalau TPQ itu diangkat menjadi satu perhatian khususnya Pak Bupati. Itu terima kasih sekali kepada khususnya Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Magelang gitu. Jadi tadi kalau ditanya ngaji dulu baru sekolah seperti itu ya. Ternyata memang dalam kenyataannya seperti itu ya. Jadi nanti berimbas gitu. Jadi ketika anak itu dekat dengan Al-Qur'an seperti itu ya. Itu nanti mendapatkan lebih tenang hatinya, perilakunya lebih tenang. Itu akan berdampak pada yang pertama tentunya fokus ketika mereka belajar. Sehingga nanti kedepannya akan berdampak juga pada
pemahaman mata pelajaran mereka di sekolah. Jadi efeknya efek domino ya, Domino kemana-mana. ya, Iya. Termasuk kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi saat-saat ini juga ya. Iya, Bisa betul. diantisipasi dengan itu ya. Iya, saya kira itu sudah banyak buktinya. Iya, Jadi, iya. Oke. Ini bagus sekali. Berarti memang menurut jenengan tepat ketika pinter ngaji, pinter sekolah bocah ini memang diimplementasikan di seluruh Kabupaten Magelang. Iya, sangat tepat dan setuju sekali. Oke, Gitu, siap. iya. Pak Rum, Pak Bupati punya visi seperti itu. Harapannya Pak Rum sebagai pembina dari TPQ Baitur Rahman seperti apa Pak? Atau harapan atau mungkin ada pandangan sendiri terkait misi Bupati pinter ngaji, pinter sekolah bocah ini Pak? Monggo silakan. Ya, kalau saya sangat mendukung visi misi dari Pak Bupati pinter ngaji, pinter sekolah. Kalau bisa daerah-daerah yang mungkin non atau abangan ya istilahnya. Seperti Kecamatan Candi Mulya yang saya alami itu memang sangat berkurang karena saya mengajar di Candi Mulya itu kurang lebih 36 tahun. Kondisi masyarakatnya, kondisi anak-anaknya memang sangat betul sekali pintar ngaji, pintar sekolah itu. Harapan dari Pak Bupati kalau bisa diimplementasikan ke masyarakat, insya Allah ini masyarakat akan maju dalam bidang, tidak hanya bidang pendidikan sekolah saja, tapi pendidikan keagamaan. Oke, saya tahu persis ya, untuk wilayah-wilayah yang daerah minus seperti Candi Mulya tadi saya sebutkan, itu memang daerah selatan seperti Tamber Kulon, Desa Tegalsari, kemudian Desa Tempak, Pondosuko ini karena dulu basis non muslim. Nah, sekarang alhamdulillah ketika saya pertama di Candi Mulya itu musolanya belum ada Pak, masjid belum ada, baru akan dibentuk. Alhamdulillah sekarang musola masjid sudah berdiri semua dan peran guru agama atau guru ngaji itu di sana memang sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan sekali ya. Sangat dibutuhkan. Saya ketika di Tamber Kulon itu langsung saya mengajar di TPQ di sana. Anak-anak banyak alhamdulillah bertambah banyak siswanya, pengetahuannya tentang agama, tentang pendidikan agama ini terus menonjol. Alhamdulillah sampai sekarang. Siap. Bu Suul, Anda sebagai wali santri tentunya ada harapan. Aku pengennya besok itu TPQ Baitur Rahman itu seperti apa? Musola Baitur Rahman itu seperti apa? Mumpung siapa tahu nanti obrolan kita ini juga disaksikan langsung atau didengar langsung atau mungkin dipresani langsung oleh Pak Bupati. Apa sih yang sebenarnya jenengan inginkan sebagai wali siswa terkait perkembangan yang ada di TPQ Baitur Rahman ini? Silakan Bu Suul. Ya, semoga TPQ Baitur Rahman selanjutnya lebih bagus, lebih kedepannya lebih lancar, lebih baik. Jadi muridnya juga tambah banyak, biar semua bisa ikut ngaji ke sini. Terus kalau bisa ya biar ada tempat untuk mengaji yang sendiri gitu ya. Oke. Ini agak bukan agak sensitif tapi memang agak apa ya? Agak spesifik saya tanyakan kepada Bu Yuni. Bu Nyun Sewu, kalau untuk kesejahteraan dari pengasuh sendiri seperti apa? Monggo. Ini sensitif tetapi memang harus kita bicarakan supaya ada yang mendengar, ada yang memperhatikan gitu. Monggo, silakan. Alhamdulillah kalau untuk TPQ Baitur Rahman ini jadi kami memang relawan-relawan. Ya, Allah yang mensejahterakan. Berarti sudah ada kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, kalau misalnya secara infrastruktur apa sih yang saat ini masih dibutuhkan oleh TPQ Baitur Rahman? Ya, kami memang seperti tadi yang disampaikan Bu Luul itu berharap ada bangunan sendiri untuk TPQ karena memang kalau kegiatan belajar mengajar di
teras musola itu kalau pas hujan. Oh, berarti gitu, selama ini di teras musola di ya? teras musola. Oke, iya. Kadang-kadang kurang nyaman. Kurang nyaman, gitu. Ya, tampias hujan. Iya, tampias. Kemudian anaknya juga sekarang semakin banyak, jadi memang sudah butuh ada ruangan khusus. Begitu. Berarti memang sekali lagi TPQ Baitur Rahman ini masih membutuhkan tempat yang khusus atau tempat tersendiri bagaimana supaya kegiatan belajar mengajar atau penyampaian materi terkait TPQ ini bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman. Bukan nyaman untuk pengasuhnya saja, tetapi anak-anak juga merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa bahagia, kan gitu ya Bu ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu, selama ini apakah pernah Bapak itu misalnya menerima permohonan dari masyarakat terkait peningkatan SDM TPQ atau apa? Setahu Ibu, Bapak pernah nggak kira-kira menerima aduan dari masyarakat terkait untuk TPQ ini, Bu? Bukan hanya di Salam Kanci saja, Mbok Menowo ya. Siapa tahu di luar daerah juga. Iya. Alhamdulillah kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri juga sudah memberikan perhatian ya. Jadi kadang-kadang kami ada insentif untuk guru ngaji. Guru ngaji. Diberikan 1 tahun sekali kalau tidak salah itu. Jadi kadang-kadang ada yang dipanggil ke balai desa. Iya. Lewat desa jadi turun. Kemudian juga kami sudah pernah juga mengajukan permohonan hibah dari kabupaten dan pernah dapat kami berikan untuk support pembelajaran. Jadi anak-anak pengadaan buku untuk anak-anak dan sound system gitu, untuk kegiatan-kegiatan kami. Di antaranya itu. Dan kalau Bapak sendiri juga saya sepanjang pengetahuannya sudah beberapa TPQ juga yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari kabupaten. Oke, jadi memang fokusnya Bapak ini bukan hanya TPQ yang ada di Baitur Rahman, tetapi harapannya TPQ seluruh Kabupaten Magelang ini dapat mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah ya. Ya, karena memang beberapa waktu yang lalu kami juga ngobrol juga cerita seperti ini di daerah Candi Mulyo ini, salah satu guru TPQ juga menyampaikan kalau secara kesejahteraan kami sudah sejahtera kan gitu. Buktinya apa? Buktinya ada ataupun tidak kami tetap bisa mengajar kan gitu. Kesejahteraan hati yang dimaksud kami sudah sejahtera secara hati, secara batin karena ada ataupun tidak kami tetap melanjutkan mengajar, dan mungkin itu juga menjadi semangat dari Bapak Ibu yang ada di sini juga ya untuk menularkan ilmu itu ya Pak ya. Oke, baik. Terakhir Pak Rum, mungkin pesan-pesan kepada generasi muda atau kepada seluruh pemirsa Radio Gemilang FM terkait TPQ ini harus seperti apa? Monggo Pak Rum. Untuk kesan dan pesan, kalau saya mengharap setiap orang khususnya yang beragama Islam itu adalah punya visi, sampaikan apa yang dari Rasul atau apa yang dari Kiai, apa dari Ustadz itu kepada generasi selanjutnya terus menerus sampai yaumil kiamah gitu. Jadi harapan saya semoga pemuda-pemuda Islam itu satu harus bisa baca Al-Quran, dua ya rajin bisa beribadah sholat, kemudian ya akhlakul karimah kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapa saja adalah harus dilaksanakan. Itu harapannya. Semoga pemuda-pemuda Indonesia atau masyarakat semua ya insya Allah hidup di dunianya sebentar ini bisa dilalui dengan cara yang baik, yang santun, yang berakhlak mulia. Terima kasih Pak Rum. Ke Bu Suul, sebagai orang tua santri atau wali santri, apa pesan-pesan Ibu kepada wali santri yang lain? Bagaimana untuk mensupport anaknya untuk gencar belajar di TPQ? Monggo, silakan. Ya, semoga para ibu-ibu wali santri yang lain
dimanapun, bukan di sini aja, dimanapun semoga tidak bosen untuk memberitahu kepada anak-anaknya kalau saatnya ngaji harus berangkat ngaji, saatnya sekolah harus berangkat sekolah, biar anak-anak selalu terkontrol. Selalu terkontrol ya. Iya. Dari segi apapun iya, ya. dari segi apapun selalu terkontrol. Kan kalau anak-anak ngaji nanti udah dibilangin sama ustadz ustazahnya, jadi tahu terus bisa berpikir secara positif. Oke, siap. Oke, yang terakhir Bu Yuni, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada harapan yang memang ingin Bu Yuni sampaikan selaku pengasuh dari TPQ Baitur Rahman ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada semua ya, ibu-ibu yang ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang kagungan putra-putra begitu. Jangan bosan-bosan gitu ya, jangan bosan-bosan dan jangan berhenti ketika anak masih kecil saja gitu ya, untuk mengingatkan anak-anak ngaji gitu, karena ternyata Al-Quran itu kalau dibedah nggak habis-habis gitu ya, nggak habis-habis. Dan alhamdulillah sekarang itu anak-anak juga, kami kan berjenjang ya, berjenjang. Sekarang yang jenjang Al-Quran itu mereka kalau tilawah sekarang tidak hanya membaca Arabnya saja, tetapi sambil membaca artinya. Sehingga di situ terjadi dialog, diskusi dengan mereka, dan mereka dapat banyak insight begitu ya. Sehingga itu ternyata juga tidak kami sangka-sangka anak-anak itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang kami kira gitu. Dan itu efeknya bagus sekali gitu. Kadang-kadang membuat mereka berpikir, oh begitu ya Pak, begitu ya Bu gitu ya. Kemudian nanti itu bisa berdampak ke bagaimana mereka semangat untuk belajar pelajaran-pelajarannya. Ternyata begitu. Berarti memang apa ya? Yaitu tadi efek dominonya itu memang luar biasa ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rum, Bu Luul, dan juga Bu Yuni. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti di season yang ketiga, sahabat Gemilang, Anda akan langsung menyaksikan bagaimana pola pembelajaran yang akan dilakukan, contoh pola pembelajaran yang akan dilakukan oleh TPQ Baitur Rahman, Salam 1, Desa Salam Kanji, Kecamatan Bandungan. Nanti akan diampu langsung oleh Bu Yuni ya. Oke, nanti kita akan saksikan bersama-sama. Dan jangan lupa tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jangan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace Pak. Mas Grace? Apa kuwi Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, benar banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Hayo. Coba. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pak, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh Pak? Kandani kok, di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih, kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu.
Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
padaku, dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Quran Surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Taslanaron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'niha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Quran Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, biasanya kami setelah mengulang hafalan, kami menambah surat baru, hafalan surat baru. Seperti itu. Kita tambah surat baru ya. Ya, kita akan menghafal surat Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Oke, ya, dengerin dulu Bu Yuni. Lihat Bu Yuni. Ya, melihat ke Bu Yuni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Wal fajr. Lagi 1, 2, 3. Wal fajr. Lagi 1, 2, 3. Wal fajr. Sekali lagi 1, 2, 3. Wal fajr.
1, 2, 3. Wal fajr. Mas 1, 2, 3. Wal fajr. Bersama-sama 1, 2, 3. Wal fajr. Sadaqallahul azim. Ya. Baik, sore hari ini kita kegiatannya dilanjutkan lagi ke musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio